Baik, selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen. Kali ini saya mengundang seorang pakar, ya ini yang kedua kalinya, yaitu Bapak Dr. Dayat Limbong SH.MH. Beliau adalah bagaimana tentang kepakarannya tentang hukum agraria tidak diragukan lagi. Pertama, beliau adalah mantan pegawai negeri sipil di BPN Pak ya. Ya. Kedua, beliau juga adalah staf pengajar hukum agraria di berbagai fakultas Ya. hukum. Dan yang ketiga, beliau sering menjadi saksi ahli dalam perkara-perkara keagrarian di pengadilan. Baik, kali ini selamat datang Pak Dayat. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Jadi bagaimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Baik Pak, bisa kita mulai kan? Baik Pak, baik. Oke. Silakan. Gini Pak ya, ini saya kan bukan ahli agraria, jadi pun kalau ada agak sedikit kekurangan, dimaafkan aja Pak ya. Nah, gini Pak, saya ingin berbincang-bincang dulu tentang masalah hutan di Indonesia, kehutanan dari perspektif hukum agraria ya. Nah, jadi konon, ini konon menurut saya undang-undang kehutanan kita pada dasarnya katanya ya itu rohnya itu dipengaruhi oleh roh agraris wet ya. Jadi agraris wet pada pokoknya mengatakan bahwa tanah akan menjadi hak milik pemerintah. Ya. Hal tersebut terjadi apabila tidak ada pernyataan atau bukti kepemilikan dari masyarakat. Nah, jadi sekarang dalam undang-undang kehutanan konsep tanah tidak bertuan ini secara eksplisit itu disebutkan, ya. Nah, jadi bagaimana pandangan Bapak? Apakah memang benar undang-undang kehutanan ini adalah mengadopsi rohnya agraris wet? Silakan dulu Pak. Baik, terima kasih. Agraris wet ini muncul mulai tahun 1870. 1870 ya. Di sana dikatakan bagi tanah-tanah yang tidak dapat ditunjukkan bukti kepemilikannya adalah milik negara. Nah, itu sebagai rohnya agraris wet. Nah, itulah yang dipergunakan kepada kehutanan. Jadi seolah-olah bagi yang tidak ada dapat dibuktikan bukti kepemilikannya milik negara. Sebetulnya bertentangan. Kenapa? Karena itu terbit undang-undang tentang agraria terbit tahun 1870. Disitulah diterbitkan agraris wet. Nah, ini yang dipergunakan oleh negara sudah salah sebetulnya menurut saya. Kenapa? Undang-undang kehutanan itu baru ada tahun 67. Sementara Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang agraria mengatur tentang hak atas tanah, mengatur status tanah. Nah, di situ dikatakan Undang-Undang agraria juga mengacu dari pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bumi, air, dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini sebetulnya untuk menangkal agraris wet. Agraris wet menyatakan kalau tidak bisa ditunjukkan bukti milik negara. Nah, oleh Indonesia setelah merdeka bukan milik negara, dikuasai oleh negara. Dikuasai. Nah, hal ini masih dipakai seolah-olah untuk mencaplok tanah-tanah adat. Jadi seolah-olah itu semua adalah kawasan hutan. Jadi ini Pak, jadi apakah arah daripada undang-undang pokok kehutanan itu mau sengaja untuk ini, tanah-tanah adat? Ya, artinya kalau kita lihat konsepnya begitu, tapi saya kurang berani untuk menyatakan demikian.
Tapi kita lihat kenyataannya demikian. Kenapa? Nah, banyak sekarang permasalahan yang tadinya tanah-tanah adat dianggap menjadi kawasan hutan. Nah, kalau kawasan hutan dikatakan, kita lihat Undang-Undang Pasal 199, di situ dikatakan dalam satu pasal 15 kalau nggak salah, untuk menetapkan kawasan hutan itu ada tahap-tahapannya. Pertama sosialisasi, kedua buat sudah terjadi sosialisasi ada kesepakatan pengukuran, baru nanti negosiasi lagi. Hasil pengukuran inilah yang dibawa ke menteri, oleh menteri diteken, baru namanya penetapan kawasan hutan. Tapi ada gini Pak, ada peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 ya. Iya. Ini tentang penertiban Tanah terlantar. Nah, di situ disebutkan begini, tanah terlantar adalah tanah hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara. Nah, maka ini dapat menjadi objek penertiban tanah terlantar. Nah, ada pertanyaan Pak. Biasanya tanah-tanah adat, tanah-tanah ulayat itu kan tidak secara real tidak diusahakan. Nah, secara real ya. Nah, apakah memang itu menjadi salah satu sasaran objek daripada peraturan pemerintah ini sehingga tanah adat itu, tanah ulayat itu menjadi tanah yang dikuasai negara? Bagaimana? Sebetulnya konsepnya salah. Kalau yang dikatakan PP 20 2001 itu kan tanah terlantar, tanah yang tidak diusahakan. Nah, sekarang bagaimana membuktikan tanah terlantar itu? Itu kan harus ada peraturan pelaksanaannya, bagaimana tata caranya untuk dijadikan ini jadi tanah terlantar. Itu kan baru peraturannya. Peraturan ini harus ada petunjuknya, bagaimana tata caranya, apakah dikumpulkan dulu masyarakat, apa dicampur langsung begitu. Jadi saya lihat kurang kena gitu. Iya begitu ya. Jadi tanah-tanah yang kita katakanlah dulu tanah terlantar ya, itu bolehlah tanah-tanah adat kan begitu. Nah, jadi itu dinyatakan menjadi hutan. Menjadi hutan. Apakah ini tidak bisa digugat ya oleh masyarakat adat tersebut agar penetapan tanah ulayat menjadi hutan itu dibatalkan? Bagaimana? Ini satu contoh di daerah Motung, Perapat, itu dikatakan kawasan hutan. Tapi setelah ke persidangan dimenangkan masyarakat, karena itu masyarakat menganggap itu adalah tanah ulayat, tanah adat. Selama ini yang dikatakan tanah kehutanan itu, kawasan hutan itu yang mana? Kan harus ada patoknya. Itu dulu dia nyatakan kawasan hutan karena memakai SK 44 tahun 2005. SK Menteri Kehutanan tentang kawasan hutan. Jadi dia foto daerah, bukan foto secara kadastral, ada patoknya. Nah, kalau register dulu yang dibuat Belanda itu ada patoknya. Jadi waktu Belanda itu sudah ada patok? Sudah ada patok. Nah, itu namanya register. Register itu sudah ada patok oleh Belanda. Mana kawasan-kawasan hutan. Nah, sekarang Indonesia tidak memakai hal demikian, dia memakai foto udara. Jadi kalau tanah register itu memang sudah ada sudah ada sembarangan aja. Nggak sembarangan. Ditetapkan itu saja ya. Sudah ada, itu sudah secara kadastral oleh pemerintah Belanda, namanya register. Tanah register. Ya, oke. Jadi ini Pak kan, tadi kan sudah ada kasus yang Bapak bilang, Motung. Jadi itu gugatan masyarakat dimenangkan ya, dikabulkan ya. Masyarakat. Iya. Oke. Nah, ini tanah adat ya, atau yang kita kenal sebagai tanah ulayat. Ya. Itu adalah wilayah yang secara historis dikuasai, dimiliki, dikuasai, dikelola oleh masyarakat adat. Ya. Dan itu berdasarkan tradisi adat mereka. Tanah inilah yang sering kali menjadi pusat kehidupan masyarakat adat ya, yang mencakup di situ juga ada tempat tinggal, kuburan, tanaman, daftar budaya. Jadi kalau itu memang dinyatakan langsung menjadi hukum hutan, kan itu bisa menimbulkan kemarahan. Nah itu dia, sampai sekarang itulah permasalahan antara negara dengan masyarakat adat.
di samping Motung, di sebelahnya ada Sigapiton. Nah Sigapiton ini, nah ini mereka kalah. Nah jadi dua dusun atau desa, satu desa sama persis sejarahnya tentang penguasaan tanah adat itu, satu dimenangkan di Motung, yang satu di Sigapiton kalah mereka. Ya. Nah gini Pak, saya coba dulu sedikit saya bawa ke tanah leluhur saya, Ya. Bonapasuki saya, Ya. negeri Sihotang. Jadi ini berdasarkan SK Menteri Kehutanan. Ya. Negeri Sihotang itu Kena semua itu. satu bius memang. Kena semua. Ya. Ya. Tapi ada empat desa. Desa, iya. Di kaki gunung dia, Iya. di atas danau, dan itu sudah dinyatakan menjadi Kawasan hutan. hutan. Iya. Tentu, nah saya tanya sekarang, kami kan terkejut. Iya. Terkejut. Loh, tanah itu sudah dikuasai Turun-temurun. secara turun-temurun. Iya. Tapi tiba-tiba kok apa? Kok Kawasan bisa hutan. begitu, Pak? Itu Kok bisa yang begitu? itu yang tadi saya katakan. Tahun 2005 saya kurang tahu persisnya, PBB memanggil negara-negara yang paru-paru dunianya PBB. banyak PBB. Iya. Nah Indonesia pada saat itu ke sana, maka dia membuat foto udara. Foto udara ini semua dapat, perkampungan, perkantoran dapat. Yang Seperti foto udara itu siapa? foto udara kehutanan. Kehutanan. Iya. Pada saat saya di Simalungun sebagai kepala kantor pertanahan, nah itu yang dikatakan oleh Bupati, pertanahan, kok ini kok nggak bisa disertifikatkan, kok jadi kawasan hutan? Saya katakan, tanyalah kepala dinas Bapak. Ini memang kawasan hutan itu bukan memang apa, ini oleh Menteri. Jadi ini kawasan hutan ini difoto berdasarkan foto udara, sehingga semua dapat. Perkampungan, perkantoran jadi kawasan hutan. Kenapa? Hijau, yang kelihatan hijau semua daun pohon-pohon itu. Jadi itu Sihotang juga demikian. Jadi saya Ya. tadi kan Bapak bilang kalau untuk menentukan hutan itu juga berdasarkan Iya, Pak. register waktu Belanda itu. Iya, Belanda ada. Sekarang apakah tanah leluhur itu menurut Bapak sudah dipatok itu menjadi Nah, hutan? kalau register saya kurang tahu di Samosir. Setahu saya nggak ada register. Saya yang ada register adalah untuk tanaman-tanaman sawit dulu itu, daerah Tapsela itu banyak register. Oh iya. Menurut saya bukankah konsep register diterapkan? Oh enggak. Bukan konsep register. Oh enggak mungkin ya? Enggak mungkin. Oh, enggak mungkin ya. Oh, iya. Jadi ini dia. Jadi kalau dirunut ke belakang, kami kan sudah ada 400 tahun Iya, di negeri iya, Sihotang. iya. Dan sudah ada fasilitas negara, Iya. ya. Sudah ada jalan, Iya. sudah ada sekolah, Iya. ya. Infrastruktur. Infrastruktur sudah ada. Iya. Nah, andai kata kami ini tidak melawan, kami diam aja, apakah ada kemungkinan bahwa negeri Sihotang ini nanti Habis dianggap tanah kehutanan, hutan? kawasan hutan. Jadi bisa diusir oleh penduduknya? Ya artinya mungkin kan ada kawasan hutan produksi, kawasan hutan ini kan ada, mungkin dikasihkan ke masyarakat. Nah, yang menurut saya itu sebetulnya sudah tidak tepat lagi konsep-konsep demikian. Kenapa? Karena kita lihat tanah adat ini dulu sudah dianggap ini sebagai hak. Kalau kita lihat pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, apa itu hak? Pertama di situ dikatakan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan, dan hak memungut hasil hutan. Hak membuka hutan ini dulu masyarakat yang pada saat itu sudah ada tahun 60 sudah dikatakan. Cuma dia kan pertanyaannya, kalau itu dikatakan hak membuka hutan, yang dikatakan hak adalah surat bukti, tanda bukti atas sebidang tanah. Nah, ada nggak? Kenapa dikatakan? Saya sampai sekarang bingung konsep agraria. Di situ dikatakan hak membuka hutan, hak memungut hasil hutan. Nah, kalau dikatakan hak itu berarti sudah ada pemiliknya, sudah jelas sertifikatnya ada. Ini tidak punya sertifikat. Nah, berarti dia tidak punya sertifikat tapi diakui negara, itu adalah hak membuka hutan, hak tanah adat. Itu konsep saya, pemikiran saya. Jadi apakah kami memang tidak perlu was-was lah ya? Ya harus Was-was. ya. Ini bahaya juga ini untuk Memang ada. Jadi begini, SK 44 tahun 2005 itu dulu itu luasnya 3 juta hektar. Iya. Setelah ribut setiap provinsi, maka direvisi menjadi SK 579, berkurang luasnya.
Jadi di Sumatera Utara itu ada 1.900.000 berkurang. Nah, sekarang permasalahannya di mana 1.900.000 ini tempatnya? Nah, itu permasalahannya. Jadi kita mau buat sertifikat juga orang pertanahan, ini kena nggak jelas kita. Oh iya, Sudah singgung sertifikat. Jadi kalau begitu, penduduk yang tinggal di negeri Sihotang sebelum SK itu dibatalkan, apakah berarti tidak mungkin dia memperoleh sertifikat hak milik atas tanah? Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena hutan. Iya. Wah. Karena dia nggak hutan, nggak mungkin dikasih. Iya. Jadi bagaimana? Ya, Anda katalah, oke lah. Sekarang begini, apakah ada juga kemungkinannya pelan-pelan pemerintah kabupaten tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pembangunan negeri Sihotang? Bisa saja itu terjadi. Itu nggak mungkin. Tapi Kenapa? hutan dia. Iya hutan, tapi untuk menyatakan hutan itu di mana sekarang hutan itu? Kan saya katakan tadi, setelah revisi Undang-Undang 44 2005 menjadi peraturan menteri ya, bukan undang-undang, menjadi peraturan nomor 579 peraturan menteri berkurang dia khusus di Sumatera 1.900.000 hektar. Nah sekarang permasalahan saya katakan, di mana 1.900.000? Apakah di Sihotang? Apakah di Aranboho? Apakah di Pengeluran? Nah ini. Nah, persoalannya kan begini Pak. Ya, kami anak-anak rantau dari negeri Sihotang, kan, itu kan merasa was-was. Karena di luar kami sudah dinyatakan menjadi hutan. Ya. Yang kami pikirkan, ya, kami akan kehilangan situs-situs budaya. Ya. Harga diri juga pasti tidak ada lagi negeri, bona pasoginya kok diambil menjadi atau dinyatakan menjadi hutan. Jadi bagaimana upaya kami untuk bisa menetapkan bahwa kami kembali menjadi menguasai negeri Sihotang? Nah ini yang saya lihat ini pengalaman desa Sigap Piton. Mereka sudah berusaha ke Jakarta untuk menemui DPR supaya mereka diakui sebagai tanah adat, karena memang dikatakan dari dulu ini tanah adat, kok tiba-tiba ada tanah kawasan hutan jadi hutan. Nah ini sama dengan Sihotang nanti. Jadi makanya kita, di mana sih letaknya 1.900 hektar ini, 1.900.000 hektar ini, letak persisnya di mana? Dia hanya keluar aja dari apa itu, karena tidak ada pengukuran dulu. Jadi di mana letaknya? Yang 3 juta ini juga tidak diukur berdasarkan ini, baru dihitung luasnya. Setelah dihitung semua provinsi sampai Kalimantan, Sulawesi, maka dikurangi. Tapi gini Pak, kan persoalannya kan begini, bukan secara persoalan hanya komunal, hutan di Sumatera 1 juta, tapi di dalam peta bona pasogi kami itu sudah dinyatakan menjadi kawasan hutan. Itu masalah sudah ditunjuk dengan jelas di situ. Yang menunjuk siapa? Peta itu. Oh, makanya peta di dalam SK itu. Makanya peta itu kok bisa dasarnya apa? Kan itu yang diributkan oleh masyarakat. Kalau kamu tunjuk desa saya ini yang sudah saya kuasai bertahun-tahun, ratusan tahun, kamu katakan ini kawasan, dasarnya apa, kan gitu? Kan harus diukur dulu. Undang-Undang Pasal 199 misalkan pemerintah tidak mau tahu. Nggak bisa. Pokoknya ini sudah hutan kan? Nggak bisa. Itu kan hak daripada masyarakat. Jadi kalau begitu bisa saja kami diamkan saja kalau begitu ya. Kalau tidak dipakai oleh masyarakat, karena yang kita lihat ribut itu kan dimotung karena dipakai BODT, Badan Otorita Danau Toba, sehingga kalau di situ belum artinya mau dibuat satu proyek ya diamkan aja dulu, tangkap aja, tidak ada kan begitu. Memang kalau negeri Sihotang ini kan begini, dia bukit. Iya bukit. Memang sudah gundul. Iya. Ya, kemudian datar. Di bawahnya kakinya inilah. Iya. Kakinya inilah dataran. Iya. Disitulah persawahan. Iya. Perumahan. Di situs-situs. Situs-situs. Kami di situ juga infrastruktur pemerintah. Jadi kalau kami diamkan aja itu, berarti tidak apa-apa kalau tidak ada apa-apa. Apa-apa ya. Tidak apa-apa. Oh, begitu. Jadi, tapi hutan ini bagaimana? Hutan ini. Kalau memang tombak-tombak itu, kalau memang tanah yang dikatakan, boleh nggak diberikan sertifikat dengan kecuraman? Kecuraman 30% tidak boleh diberikan sertifikat. Tidak boleh? Nah, kecuraman 30%. Sertifikat
Komunal juga nggak boleh. Nggak boleh. Sertifikat pribadi juga nggak boleh. Nggak boleh. Artinya apa? Kamu boleh kuasai secara fisik, tapi secara yuridisnya enggak. Oh, begitu. Karena memang diatur dalam aturan undang-undang agraria. Kecuraman 30% nggak boleh. Kenapa? Itu menjaga erosi. Seperti puncak. Ya, ya. Jadi, tapi kami bisa mengklaim. Bisa menguasai. Itu kami Ya bisa kuasai. Itu hutan. Boleh. Dulu Iya, boleh. Secara adat boleh. Tapi secara yuridisnya nggak boleh. Nggak boleh diberikan oleh pemerintah. Cara adat boleh kita katakan itu tanah turun temurun, tanah adat, tapi secara yuridis nggak boleh kita miliki. Jadi yang boleh ada di landai, ya, boleh, dataran, ya. ya. Tapi mungkin kendalanya adalah menurut setempat belum bisa mengurus sertifikat milik karena masih hutan. Nah itu memang sama saja. Jadi kemarin saya ngurus sertifikat di kampung kami di Limbong. Ini Pak kawasan hutan, dari mana tahu kawasan hutan? Oh iya. Nah, ini menurut apanya kawasan? Saya orang BPN, buat aja nanti kalau ada masalah saya tanggung jawab, saya bilang gitu. Ya. Karena itu temurun tanah nenek moyang saya. Silakan minum kopi dulu. Oh iya. Sudah. Iya santai aja. Iya. Ini kopi di Kalang nih. Bagus, enak kalau bisa dikalang. Iya. Dari tanah adat ini. Iya. Jadi kami memang sudah ada tim Ya. dibentuk untuk menggugat apa ini. Iya. Apa syarat untuk saya dengar mereka dibentuk dulu apa kelompok-kelompok tani. Iya. Begitu. Ya, apa memang harus begitu? Boleh begitu, tapi yang setahu saya lebih apa nanti kalau dikatakan di situ ada masyarakat adat. Ya, masyarakat. Ada tanah adatnya. Harusnya dibuat dulu perda. Ada nggak perda di situ? Perda tanah adat. Oh. Jadi negeri Sotang itu atau negeri Bapak juga Limbong itu perlu juga diperdakan. Diperda oleh bupati. Supaya nanti menguatkan, ada penguatan bagi masyarakat adat. Itu memang ada keputusan Kepala Badan BPN nomor 5 tahun 99 menyatakan supaya jelas tanah-tanah adat itu dibentuklah, dikirim ke gubernur mengirim ke setiap bupati supaya di setiap kabupaten dibentuk lembaga adat. Lembaga adat dibentuk dulu. Oh, jadi lembaga adat ini nanti inilah ya. Ya, betul ya. Lembaga adat. Lembaga adat ini nanti baru tahu lembaga adat satu desa berarti ada tanah adatnya. Baik. Jadi itu apa namanya ketua DPP dan tim advokat supaya berpikir membentuk lembaga adat. Iya, lembaga adat. Lembaga adat dulu. Dan Ya. inilah nanti yang mengurus semuanya ya. Iya. Ini nanti bersama-sama nanti dikatakan kalau membentuk lembaga adat harus ada pihak pemerintahan, pihak masyarakat adat, akademisi. Jadi nanti di situ kumpul nanti semuanya untuk merumuskan apakah ini memang tanah adat. Baik. Nah, andai kata sudah terbentuk nanti Lembaga adat. lalu diusahakanlah apa pengurusan. Iya, sertifikat bisa. Kalau itu sudah diperoleh, sudah terbitlah misalnya perda itu. Iya. Apa langkah selanjutnya? Ya sertifikat lah, karena itu sudah jelas tanah adat. Sertifikat tanah adat. Sertifikat tanah adat. Komunal bisa. Loh, bisa. Sertifikat untuk kesemua. Iya. Jadi di dalam sertifikat itu apa ya? Nanti keluar kampungan nama desanya aja. Dulu kan ada Dr. Nagari kan negari Sihotang, negari ini itu kan. Jadi kalau sudah ada itu, apakah inilah yang menjadi senjata untuk melawan apa itu? Pemerintah. Jadi artinya begini, memang ada segi negatifnya ada. Kalau kita buat komunal ini sekarang sudah menipis. Tanah-tanah adat ini sudah menipis sekarang. Nah, jadi kalau kita buat nanti keseluruhannya, saya nggak bisa jual milik saya, kan gitu. Nah makanya sekarang tidak ada, dulu ada. Nah. Jadi, katakan nanti negeri Sotang ini ya menjadi satu kesatuan apa namanya? Lembaga adat ya? Lembaga dan sertifikat. Iya. Berarti saya misalnya sebagai yang mau saya tanam nggak bisa menjual ya? Nggak bisa.
Karena Komunal dia. ya, tanah komunal. Wah, saya pikir itu bagus juga. Memang ada sisi negatif, tapi demi mempertahankan sejarah budaya. Sejarah boleh, tapi ya masyarakat sekarang nggak mau lagi. Kenapa? Saya butuh uang. Nah, itu. Kalau dulu kan tanah namanya tanah adat itu nggak boleh kita jual langsung keluar adat kan? Iya. Kita ini dulu mau nggak di sini, tidak mau baru kita ketua adat, nggak ada yang mau. Bisa nggak saya panggil dari bisa kita buat adat, acara adat, bagaimana dia bisa membeli. Jadi itulah satu-satunya. Jadi lembaga adat aja dibentuk. Itu nanti yang apa? Itu nanti mungkin nanti lembaga adat itu kalau ada kesesuaian ya udah lembaga adat bagi-bagi tanahnya masing-masing. Itu nanti yang menggugat apa ini? Ya itulah lembaga adat itulah SK itu, SK Menteri ya, lembaga adat itu. Baik. Terima kasih Pak ya. Baik. Jadi, sudah bahwa pihak masyarakat perlu dulu membentuk Lembaga adat. Kalau perlu lembaga adat itu juga kalau ada pengadilan adatnya sekalian di situ. Bentuk seperti di tempatnya Pak Bosan kan ada tempat pengadilan itu kan. Nah, iya. Kalau lembaga adat aja, ya lembaga adat aja untuk memperkuat ya. Ya, Markas Hotan perlu Ya. membentuk lembaga adat ya. Ini menjadi perhatian. Dan itu memang disarankan oleh keputusan Kepala BPN nomor 5 tahun 99. Jadi kita siap membantu tim ya, dan demikian juga dengan daerah-daerah lain yang dinyatakan menjadi hutan, Kawasan hutan. SK Menteri Hutan. Ya. Baik ya. Baik Pak ya. Terima kasih Pak. Baik. Pak Dayat. Ya ini hari ini saya Baik, terima kasih. sangat mencerahkan sekali. Baik, terima kasih.